Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Ibu Ismani Rahayu. Kita lanjutkan materi kita yaitu mata pelajaran simulasi digital. Pada kali ini kita akan membahas materi search engine. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya dalam bentuk video. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Engine di mana ada berbagai macam jenis search engine, antara lain ada Google, ada Yahoo, ada Ask, ada MSN, ada Bing, ada About dan lain sebagainya. Di mana disusun oleh saya sendiri yaitu Ibu Ismani Rahayu SPD dari SMK Negeri 1 Ngawen. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yaitu 3.9 menerapkan teknik penelusuran search engine, dan 4.9 melakukan penelusuran informasi. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini adalah menjelaskan komponen mesin penelusur dengan tepat dan percaya diri, melakukan penelusuran lanjutan dengan mandiri dan bertanggung jawab, menggunakan sintak penelusuran yang tepat sesuai kebutuhan dengan aman dan bertanggung jawab, menentukan sintak penelusuran sesuai kebutuhan pencarian informasi dengan tepat dan bertanggung jawab. Kali ini kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Kita membahas tentang pengetahuan yaitu pengertian search engine, di mana search engine merupakan program komputer yang dirancang untuk membantu, mempermudah, mempercepat seseorang menemukan informasi atau data yang diinginkan, di mana mesin pencari bukan hanya terdapat pada internet saja, akan tetapi terdapat pada program komputer dan pada program software atau sistem operasi dan lain sebagainya. Contoh dari search engine yang beredar di masyarakat ada seperti terpampang di sini, ada Google, ada Yahoo, ada AltaVista, ada AOL, ada Ask, ada Overture, ada Excite, ada MSN, ada Netscape dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang komponen utama search engine, di mana ada spider, ada web crawler, ada indexer, ada search system, ada database, research system, web server, query interface, sama query engine. Perhatikan berkaitan dengan bagaimana cara bekerjanya. Kita lihat di sini, mulai dari spider. Nanti kita akan menjelaskan satu-satu. Ini adalah bagian cara kerjanya, dimana dari crawler, kemudian di index, ada di ini adalah program pembuatan indeksnya, kemudian ada engine servernya, ada show result to user, ada hasil yang dipersembahkan kepada pengguna. Nah, kita bahas satu-satu berkaitan dengan komponen search engine. Satu, spider. Nah, spider sendiri merupakan sebuah program yang dibuat untuk mengunjungi situs agar dapat membuat tulisan-tulisan yang penting di dalam search engine. Lihat, bahkan ini spider dilambangkan seperti seekor laba-laba, di mana dia meloncat ke sana ke sini untuk mencari, mengunjungi situs-situs di mana yang sesuai dicari. Nah, kemudian crawling di sini atau perayapan merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari semua halaman website yang terhubung pada situs website tersebut. Jadi dari halaman satu ke halaman lainnya, dari link satu ke link lainnya. Proses ini adalah tahapan awal kerja search engine optimasi. Tugas ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut crawler dalam search engine Google. Ini adalah crawling. Hampir sama dengan spider. Dia tugasnya yaitu menghubungkan dari satu link ke link yang lain. Ini merupakan tahapan awal dalam perangkat lunak
search engine Google ini ya khususnya. Kemudian indexing adalah tahap di mana data yang sudah di-crawler kemudian diproses dan diletakkan di database. Nah, ini adalah penataannya. Indeks, kalau kalian ke perpus kalian bisa melihat indeks ABCD. Nah, ini tugasnya spider setelah menemukan link kemudian ditata, diurutkan, di indexing. Seperti itu. Diurutkan nanti mana yang paling utama, ada peringkingan nanti. Selanjutnya kita bahas materi search system. Apa itu search system? Sistem pencarian. Di mana sistem inilah yang berhubungan dengan pengguna. Dia menyediakan hasil pencarian informasi yang diinginkan. Ketika seorang pengguna mengunjungi mesin pencari dan memasukkan kata pencarian, biasanya dengan beberapa kata kunci. Search system akan mencari data dari indeks database. Data yang cocok kemudian akan ditampilkan, biasanya disertai dengan ringkasan singkat mengenai judul dokumen dan terkadang sebagian teksnya. Lihat contohnya di sini, misalnya kata kunci kita ketikkan apa? Nah, di sini kita ketikkan, kemudian paling atas akan ada iklan Google AdWords. Kemudian di bawahnya adalah hasil pencarian yang kita ketikkan. Di samping kanan mungkin ada bisnis listing. Nah, ini contoh search system ya. Contoh search system ketika kita ngetikkan kata kunci di sini akan muncul iklannya, akan muncul kemudian apa yang di-ranking oleh search engine itu sendiri. Selanjutnya komponen lain berkaitan dengan search engine adalah database. Database ini adalah data yang bukan data ya. Database ini merupakan tempat meletakkan data, bukan data, meletakkan data, tempatnya data-data yang dicari oleh spider kemudian diletakkan di dalam database ini, digunakan oleh indeks dan menganalisa di satu halaman website. Ini namanya database. Selanjutnya kita bahas tentang results engine. Nah, results engine sendiri merupakan program yang bertugas menggolongkan suatu website dan menentukan rankingan dalam hasil pencarian yang diminta user. Ini tugas dari result engine, mesin pencari ini menggolongkan suatu website, menentukan ranking mana yang paling sering digunakan, paling lengkap, biasanya paling komplit, paling mengena bagi pengguna. Di sini menganalisa siapakah yang masuk pada kriteria utama di ranking. Di sini keywordnya. Apa kata kunci yang dimasukkan? Misalnya apakah search engine? Kita ketik kata kunci di sini, maka di sini sudah akan mengurutkan mana-mana artikel-artikel yang paling komplit, website-website yang masuk di sini yang paling bagus akan di ranking oleh result engine ini. Kita akan masuk ke komponen search engine berikutnya yaitu web server. Dimana di sini bagian yang terakhir dari server itu sendiri merupakan sentral yang ada pada search engine yang melayani permintaan kepada user yang merupakan umpan balik dari permintaan user tersebut. Lihat di sini ada web server ya, application server. Ya, di sini cloud internetnya, ini adalah penggunanya, ini tadi indexer crawler mengumpulkan ke database, kemudian akan masuk ke pengguna. Selanjutnya adalah query interface. Query interface identik dengan komponen penting pertama, bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Lihat di sini. Query interface, tatap muka ya. Query itu penataan datanya, tampilannya ya, tampilan yang kita cari itu query interface. Query engine di sini yang komponen search engine berikutnya adalah query engine, program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam mesin bahasa yang dimengerti oleh komputer. Demikian tadi berkaitan dengan komponen-komponen search engine. Semoga bisa bermanfaat.
untuk kalian nanti akan dipersembahkan sebuah contoh bagaimana mengetikkan kata kunci, mengetikkan keyword di dalam search engine itu sendiri. Search engine yang akan kita gunakan nanti adalah Google. Nah, nanti setelah ini kalian simak baik-baik. Baiklah anak-anakku, berkaitan dengan salah satu search engine ini kita akan menggunakan mesin pencari yang namanya Google di sini yang sering kita gunakan. Nah, search Google or type URL ketika kita akan mencari sesuatu, ketikkan kata kunci di dalam ini kolom URL. Misalnya kita akan mengetikkan kata kunci bisa di sini atau di address bar. Nah, misalnya kita akan mencari gambar search engine gitu ya, gambar search engine, kita enter. Nah, secara otomatis search engine tadi akan menyuguhkan hasil kata kunci yang akan kita ketikkan. Perhatikan di sini 0,52 detik ya, 0,52 detik crawler spider mengumpulkan kata kunci yang kita ketikkan sudah mempersembahkan sekitar 10.600.000 hasil dari gambar untuk search engine itu sendiri. Ini kita masuk ke kriteria semua ya, kriteria semua berarti ada gambar, ada artikel-artikel yang sudah didapatkan oleh crawler dan spider tadi yang sudah masuk database, terus kemudian ditampilkan kepada kita sebagai user di query engine. Ini sudah disusun ya, result engine kita ini sudah disusun. Misalnya kita masuk ke gambarnya saja, ini nanti hanya akan ada gambar. Jadi search engine mesin pencari ini sudah mempersembahkan gambar-gambar search engine atau kata kunci yang kita ketikkan tadi. Ini adalah satu contoh kita menggunakan mesin pencari Google. Misalnya kita akan masuk pada kita tambahkan tag. Coba kita masuk pada Yahoo. Kita masuk yahoo.com ya, kita yahoo.com. Nah, ini adalah satu lagi contoh mesin pencari Yahoo. Yang namanya Yahoo tadi kita menggunakan Google, yang tadi kita menggunakan Google. Kalau tampilan Google ketika kita masuk Google tidak ada iklan sama sekali perbedaannya, tapi kalau ketika kita masuk Yahoo, apapun berita yang sedang hit saat ini sudah langsung dipersembahkan tanpa kita minta. Ini perbedaannya antara Yahoo dengan Google. Ketika misalnya anak-anak ya, misalnya anak-anak lebih baik atau kalian lebih baik masuknya pada Google. Nah, karena di sini ada beberapa artikel yang sebenarnya bukan konsumsi untuk anak-anak kecil. Misalnya karena mungkin ada kecelakaan semacam ini, untuk anak-anak tidak jangan sampai, kalau bisa jangan sampai melihat sesuatu yang bisa mengganggu mental mereka ya. Terus gambar-gambar yang kira-kiranya kurang pas untuk anak-anak. Jadi lebih baik kalian menggunakan yang tanpa apapun, karena kalau dengan Google kalian hanya akan mencari sesuatu yang memang kalian butuhkan. Itu bedanya. Kalau Yahoo langsung mempersembahkan semuanya ya, misalnya ini ada kecelakaan dan lain sebagainya, otomatis nanti kalau ada gambar-gambar yang kurang berkenan itu hanya akan mengganggu. Kemudian contoh yang lain misalnya ini adalah salah satu contoh Ascom ya, misalnya berkaitan dengan ini contoh dari mesin pencari yang bernama As. Di sini seperti ini, hampir sama tampilannya dengan Yahoo. Di sini apapun yang sedang tren di luar sana semuanya langsung dipersembahkan.